Toyota ngedisplay 3 jenis teknologi canggih di kendaraannya di Gias 2025 nih Sobat Setir. Emang 3 teknologi itu ada apa aja sih? Penasaran? Ikutin terus. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan masih di event Gias 2025. Kali ini gue lagi mampir ke booth-nya Toyota nih, karena Toyota ngedisplay beberapa kendaraan dengan teknologi-teknologi yang canggih-canggih banget. Kayak FCEV, HEV, dan BEV. Nah, pada video kali ini kita akan bahas-bahas nih Sobat Setir. Kira-kira ada mobil apa aja yang menggunakan teknologi tersebut dan apa sih keuntungannya dari penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Jangan sampai lupa, selama periode Gias, Asus dan aku bakal kasih ke teman-teman cashback Astra Pay sebesar Rp1 juta, rate mulai dari 0,5% per bulan, dan pencairan maksimal 1 hari kerja saja. Wih, mantep banget! Nah, kita mulai dari teknologi HEV alias Hybrid Electric Vehicle. HEV sendiri merupakan salah satu teknologi yang digunakan oleh Toyota di kendaraannya yang paling rame dijual di Indonesia nih Sobat Setir. Karena HEV dirasa paling pas dan paling cocok untuk diadaptasi dengan mudahnya oleh masyarakat Indonesia. Karena dengan teknologi HEV ini kita nggak perlu repot-repot untuk nge-charge ketika pengen perjalanan jarak jauh, terus juga memberikan tenaga yang ekstra untuk kendaraan kita dengan bantuan motor listriknya. Dan yang paling penting adalah fuel consumption yang jadi jauh lebih irit. Teknologi ini mendapatkan listrik itu dari mana sih Sobat Setir? Ya, bisa dari regenerative braking, dari pengisian mesin ICE-nya, dan beberapa cara lainnya Sobat Setir. Nah, HEV ini sekarang menjadi bisa dibilang backbone penjualan Toyota untuk kendaraan elektrifikasinya, karena opsinya sekarang banyak banget. Mulai dari yang luxury, kayak Alphard dan Vellfire itu sudah mendapatkan teknologi HEV, kemudian berlanjut lagi ke Yaris Cross HEV, ada Corolla Cross HEV, dan yang menjadi pemain utamanya atau bintang utamanya adalah Innova Zenix HEV. Karena dengan Innova Zenix HEV itu bikin orang-orang jadi mulai melek nih dengan teknologi hybrid dan sangat-sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu Sobat Setir. Nah, ya salah satu kendaraan yang menjadi, tadi gue bilang ya, jagoan HEV-nya Toyota itu adalah tentunya Toyota Innova Zenix nih. Kenapa? Karena nama Innova kan udah besar banget. Apalagi untuk masyarakat Indonesia ya Sobat Setir. Mobil legendaris yang dulunya Kijang sekarang jadi Zenix namanya. Kemudian juga platformnya yang dulunya ladder frame, turbo diesel, sekarang jadi monocoque dan menggunakan teknologi hybrid sendiri. Awalnya banyak orang yang skeptis mengenai perubahan signifikan dari Innova Zenix ini. Sampai akhirnya mulai bisa terbiasa nih dengan teknologi HEV ini Sobat Setir. Masyarakat Indonesia suka banget dengan mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini 7-seater. Orang Indonesia tuh suka banget yang 7-seater. Jadi bisa bawa keluarga, bawa tetangga, atau mungkin bawa teman-temannya nongkrong bareng naik si Zenix ini. Kemudian fuel consumption-nya juga irit. Ya, mobil ini bisa dibilang memiliki fuel consumption yang irit. Kalau cuma dapat 1/1000 doang sih, tentunya dapat mudahnya dicapai gitu dengan Innova Zenix. Kemudian suspensinya juga yang nyaman. Dan kalau kita ngambil yang Q Modelista, itu row keduanya udah captain seat. Jadi bisa dibilang ini ya bisa menjadi cita-citanya masyarakat Indonesia nih, pengen banget punya Innova Zenix ini Sobat Setir, karena udah all-rounder banget untuk segala kebutuhan. Mau dipakai kerja juga bisa, ngangkut-ngangkut barang, misalkan mau pindahan rumah gitu ya, itu juga bisa. Atau mau dibawa ke kawinan pun secara desain cakep banget, karena dia sudah menggunakan body kit Modelista Sobat Setir. Seperti itu, jadi ya bisa dibilang Innova Zenix ini all-rounder lah, nice banget. Berlanjut lagi ke teknologi selanjutnya. Nah, teknologi ini menjadi teknologi yang lagi rame banget di dunia otomotif nih Sobat Setir. Kalau Toyota menyebutnya itu BEV atau Battery Electric Vehicle. Kalau produsen lain banyak yang menyebut dengan sebutan yang lain juga. Tapi secara general penyebutannya sih sebenarnya EV atau Electric Vehicle nih Sobat Setir. BEV, Battery Electric Vehicle, berarti mobil ini menggunakan baterai untuk menyuplai tenaganya dan menyuplai ke motor listrik untuk menggerakkan kendaraannya. Mobil ini BEV itu di-charge, jadi kita bisa nge-charge di rumah atau kita bisa nge-charge juga di charging station. Nah, BEV ini kan pemainnya udah banyak nih Sobat Setir. Banyak lah pemainnya, dari Eropa juga ada, mungkin dari China juga banyak, dari Jepang juga ada. Nah, di perhelatan Gias 2025 ini ada 2 mobil yang di-display nih Sobat Setir. Yang pertama ada The New bZ4X BEV dan ada The New Urban Cruiser BEV. Nah, kedua mobil ini menjadi jagoannya Toyota untuk bermain di kelas kendaraan listrik Sobat Setir. bZ4X menjadi pionir ya di Toyota. Jadi bZ4X ini udah duluan dijual di Indonesia. Orang-orang suka karena desainnya Toyota banget. Desainnya juga udah new gen Toyota dengan lampu C-shape-nya. Dimensinya pas, mobilnya juga enak.
Kemudian berlanjut lagi ke the new urban cruiser BEV. Tapi ini masih global ya, di Indonesia belum masuk sebenarnya Sobat Setir. Dia juga menggunakan gaya desain Toyota alias C-shape headlamp di bagian depan. Walaupun memang mobil ini juga sharing platform dengan Suzuki e-Vitara. Seperti itu Sobat Setir. Nah, BEV ini orang suka karena dia bisa irit banget untuk biaya operasionalnya. Karena kan listrik murah ya Sobat Setir jika dibandingkan dengan bahan bakar konvensional gitu. Dan range-nya juga bisa sampai ratusan kilometer, ya tinggal di-charge aja. Dan kelebihannya dari penggunaan BEV adalah tenaganya yang instan banget Sobat Setir. Kita gas, tenaganya langsung keluar gitu, langsung bisa ngebut, nggak harus nahan-nahan dulu. Selain itu, dia juga tentunya untuk penggunaannya lebih smooth, nggak berisik suara mesin, lebih silent. Nah itu salah satu kelebihannya dari BEV. Seperti itu Sobat Setir. Lanjut ke teknologi selanjutnya yaitu FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle nih Sobat Setir. Nah, Fuel Cell Electric Vehicle merupakan teknologi yang disukai banget oleh Toyota karena Toyota sangat-sangat serius ketika mendevelop teknologi ini. Menurut Toyota, FCEV ini bisa menjadi salah satu penyelamat bumi. Hah? Penyelamat bumi? Gimana tuh maksudnya? Ya, maksudnya adalah mobil ini itu emisi gas buangnya atau emisinya itu hanya berupa air Sobat Setir. Bayangkan, air kan tidak merusak bumi, air itu baik untuk bumi justru. Nah, itu dia, makanya teknologi ini sangat-sangat di-develop dengan serius. Sebenarnya, cara kerjanya kurang lebih mobil ini ya electric vehicle juga. Tapi yang menjadi pembeda adalah source of energy-nya. Nah, source of energy-nya itu didapatkan dari hidrogen dan oksigen. Jadi nanti akan ada sebuah proses kimia yang terjadi dan menghasilkan sebuah energi yang disimpan di baterai dan ditransfer ke motor listrik untuk menggerakkan motor listriknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih ya mirip-mirip cara kerjanya dengan sebuah EV. Bedanya source of energy-nya aja nih. Bukan diisi, tapi dari si proses kimia tersebut Sobat Setir. Gitu. Jadi dengan teknologi FCEV ini, kita tuh nggak perlu nunggu-nunggu nge-charge lagi. Karena akan ada station pengisiannya. Seperti yang ada di Jepang gitu. Dan di Jepang bahkan sudah diimplementasikan bukan hanya ke mobil pribadi aja, tapi juga ke kendaraan umum, ke kendaraan komersil, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Bahkan kalau kalian naik bis umum aja, itu juga sudah menggunakan teknologi FCEV. Jadi memang semudah itu gitu. Ibaratnya penggunaannya tuh bagaikan kita pakai mobil internal combustion biasa, tapi bedanya emisinya ini air. Gitu Sobat Setir. Dan yang di display di Gias 2025 ini adalah Crown FCEV. Karena memang Toyota memiliki beberapa mobil yang berbeda nih, yang diterapkan teknologi FCEV-nya. Di tahun ini, di 2025, yang di-display adalah Crown FCEV. Di tahun lalu, yang di-display itu adalah Mirai FCEV. Jadi memang sudah banyak kendaraan-kendaraan Toyota yang menggunakan teknologi FCEV. Ini kalau sampai masuk ke Indonesia nih, wah bukan main. Pasti akan laku keras nih Sobat Setir, asalkan ekosistem fuel cell-nya, pengisiannya, itu sudah berjalan dengan baik. Seperti itu Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian video mengenai teknologi-teknologi yang digunakan Toyota di kendaraannya nih. Jadi kalau kita compile ya, ada 3 teknologi, ada FCEV, BEV, dan HEV. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Sobat Setir, kira-kira tim yang mana nih? Pilih yang mana nih dari ketiga teknologi tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Jadi, bentar ya, kuping gue tuh.